hutan rindang tuh. Terus saya di situ lihat orangnya ya wujudnya itu hitam. Hitam. Iya hitam. Hitam tapi kadang hitam itu ada giginya. Nah, Mungkin apakah Ruang Kelas Production. Oke, kita ketemu lagi di channel Ruang Kelas Production. Nah, pada kali hari ini kita akan membahas cerita-cerita katanya mistis saat perkemahan. Ini adalah dua orang yang mengalami hal tersebut. Kita panggil yang satu Mas Kribo dan Mas Jali. so, ya, Mas Jawir ya? iya. Mas Kribo. Iya betul. Silakan dulu. Baik. Oke, saya dengar dari email-email itu kalian mau menceritakan itu pengalaman horor kalian. Ini sebelumnya di konten sebelumnya itu Mas Jawir sudah menceritakan yaitu horornya di gunung. Videonya di mana nih di bawah ya? Nanti saya lihat videonya. Nah, sekarang beliau membawa teman yaitu Mas Kribo. Mas Kribo ini dan Mas Jawir email saya katanya pernah mengalami hal-hal mistis saat perkemahan di mana tuh kemarin? Di mana Mas? Di Solo Park. Solo. Nah, gimana sih ceritanya? Mau tahu cerita selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kamu suka. Dan jangan lupa komentar. Barangkali kalian punya cerita seru, horor ataupun yang lain, bisa email kita atau bisa DM Instagram saya yaitu Zakaria_Dava. Silakan kalian mau menjadi narasumber bisa di kontak ya. Oke, kita mulai. Mas Jawir dan Mas Kribo. Oke. Gimana sih ceritanya? Siapa yang mau cerita dulu nih? Antara Mas Jawir sama Mas Kribo. Aja ya dulu. Oh, Mas Jawir. Oke, Mas Jawir. Ya. Awalan kami Nah, malah tuh pakai apa emang? apa yang minibus? Yang nipis. Makan pakai minibus di situ kita ada ketinggalan. Sama. Berapa jam? Berapa? Berangkat jam 10 malam ya? Tidak semua. Berarti hampir 5 jam. Hampir 5 jaman dari Tegal ke Solo ya? Iya. Ya. Surakarta ya mas. Surakarta. Terus sampai Surakarta itu jam sekitar subuh. Tuh kami turun kami ruang registrasi. Itu kira-kira pukul berapa? Registrasinya itu jam pagi ya, jam 7 ya. Oh, registrasi itu jam 6. Jam pagi registrasi. Terus kita masuk ke daerah Wondernya. Sama gondolnya. Itu mencari tempat dengan yang pas untuk memberikan sebuah tenda. Karena itu sudah disiapkan dari pihak sana ya teman. Oh, berarti itu sebuah event. Iya, event pramuka. Event pramuka. Oke, lanjut. Jawir. Nah, kita alat-alat sudah disiapkan dari sana, kita mendirikan tenda. Agenda acara jam berapa ya? Terus Agenda acara itu jam 8 sampai jam 12 saat itu. jam 8 itu kita disuruh istirahat dulu ya? Pas pertama di hari pertama itu kita disuruh lupa. Kalau nggak salah itu kita ada 5 agenda. Yang pertama apa sih mas? Dari
yang saya ingat itu P5, nari, melukis, sama satunya editing audio ya. Terus dari iya lihat. Kegiatan pertama kita itu posisi sama. Kita kegiatan pertama itu kayak lihat kebudayaan daerah Jakarta. Oke, tapi katanya itu di situ apakah saat acara itu sudah namanya horor? Pas kejanggalan itu pagi-pagi apa ya? Itu yang katanya tiba-tiba ada anak kena penyakit apa itu kok penyakit dibilangnya apa kayak gitu. Itu hipotermia. Karena itu di gunung sih gawainya. Hipotermia. Iya. Langsung dilarikan pakai ambulan. Pagi jam 9 Itu pas tapi dari rumah. Oh, itu dari mana? Saya nggak tahu ya, itu beda mungkin dari PKBM yang lain. Oke, berarti event itu khusus untuk PKBM ya? Kalau nggak salah. ya terus Nah, dari kalian tuh mengajukan berapa personil? kami membawa kalau nggak salah itu 8 siswa. 8 siswa dari 4 laki-laki, 4 perempuan, dan gurunya kalau nggak salah 6. sekitar Oke, berarti banyak juga ya. Berarti di situ ada kejanggalan kata Mas Jalur itu kata Mas Jalur itu kayak kejang-kejang. ya jangan cek ya sebenarnya cewek Ternyata diselidiki yaitu hipotermia. Kalau mau tahu hipotermia itu apa, bisa di Google saja ya guys. Oke, lanjut. Ya, berarti itu belum ada kejanggalan ya. Saat kegiatan tersebut itu apakah ada hal-hal mistis atau yang lain? kalau hal mistis itu saya lihat sendiri di situ. Di situ kan ada apa musola ya? Di belakang musola kan kayak apa sih itu kayak hutan-hutan rindang. Ada peperangan. Ya sekarang jauh ya yang ada hutan rindang. Oh, Biasanya di situ lihat orangnya ya wujudnya itu hitam. Hitam. Ya hitam. tablegok. Hitam tapi kadang hitam itu ada giginya. Mungkin apakah orang lain atau makhluk lain? Menurut saya itu penduduk situ sih. Maksudnya makhluk penduduk situ. Berarti itu yang lihat cuma kamu aja atau Mas Kribo juga lihat? Yang dia cuma saya ya, karena saya sudah ya hitungannya saya nggak sombong apa gimana, saya sudah memiliki Kelebihan organ dia Pak. ya benar kali benar Ya, oke. Berarti di situ Mas Jalur itu sudah melihat sosok ya makhluk hitam legam. iya. Dari Mas Kribo nih, ketika Mas Jalur udah sosok itu, apakah ada hal mistis saat kegiatan tersebut? Kalau saya sih bukan hal mistis ya. Tapi ada barang saya yang hilang di tenda dan itu sangat merugikan saya. Saya nggak tahu isi itu siapa yang ngambil. Kejadiannya begitu cepat. Itu barang apa yang hilang? Itu tes-tesan HP saya. Aduh. Dan itu momen ya, bagaimana namanya di saat itu seperti liburan itu Pak. Oh. Kita bisa hidup. Nah, kan itu kira-kira yang ambil itu makhluk halus dari pandangan Mas Kribo ini, makhluk halus atau orang yang mencuri? Menurut saya sih ada orang yang mencuri ya. Berarti Orang itu. Menurut saya itu ada yang muslim. enggak. Dari Mas Kribo katanya orang mencuri. Iya. Kalau pandangan Mas Jawi ya? Menurut saya ada yang muslim. Terus ya dari tim kita itu ada yang ya hitungannya
naruhin atau kita datang ke situ ada yang nggak kayak namanya nggak salam apa gimana itu ya arogan asal di situ jadi ada sesuatu yang hilang seperti itu. Untung saja bukan manusia yang hilang gitu. Itu chargernya kembali atau tidak? Pesan ini udah kembali, kita kembali alam berganti. Mungkin dari pemikiran Mas Jawir itu dari Gali, dari Mas Vigo itu ada yang muncul. Nah, setelah kejadian itu, apakah ada kejadian lain? Saya- Dipakai makan. Saya di situ sempat penasaran Pak sama satu kolam ya sendang apa itu kok sendang kita lihat di Google-nya itu ramai bagus mandinya panas. Pas saya ke situ ternyata sendangnya cuma kolam biasa, belum bisa mandi, karena kayak hitungannya dingin lah. Terus saya telusurin ke sendang itu masuk nyampe ke tempat apa ya? Antin kayaknya itu. Enggak, itu di situ saya sendiri itu lihat kayak mata air yang panas. Jadi itu kayak desa jin. Oh, berarti memang di situ ada yang ritual Iya. untuk leluhur ya mungkin. Di Sindang. Ya sendang. Oke. Di situ Mas Vigo ikut atau tidak? Saat Mas Jawir lulus apa? Saya nggak ikut, saya lagi bersama tim lain. Saya sama 2 orang lagi sedang ikut lomba. Agenda lomba menggambar poster. Dan itu sangat melelahkan. Oh, betul. Karena belajar menggambar itu sangat susah. Oke, itu hitungannya seni ya. Seni itu emang hitungan. Berarti saat Mas Vigo itu ada hal mistis saat kemah. Oke, kita kembali lagi. Saat ke Mas Jawir, saat kemah tadi berarti ada apa-apa? Gedung lah, terus ada sesajen, ada hal mistis lainnya. Menurut saya di situ ya emang benar Pak tempatnya Pak. Tempatnya gini loh. Itu kan kita berada di lereng, hitungannya kaki Gunung Lawu. Terus Gunung Lawu itu kan terkenalnya dengan kemistisan yang kuat. Gunung Lawu, tahunya ini lawu apa? Itu Gunung Lawu Pak. Oh, Gunung Lawu. Nah, itu kan di kayak hitungannya lerengan dari Gunung Lawu. Pasti situ banyak sesuatu. Oke, berarti di situ saya berapa ini? Kami agenda dari malam Sabtu kita pulang dari apa? Minggu ya? Minggu malam sebenarnya. Tadi malam Senin Sampai Tegal. sampai ke Oke, kita lanjut ya. Setelah memang, apakah ada hal-hal mistis lain ah. dari Mas Vigo atau Mas Heru dulu yang mau cerita? Nah ini kita sebelum pulang itu ke apa? Candi ya? Candinya apa itu? Saya lupa pokoknya candi. Itu candi Buddha kalau nggak salah ya apa itu? Iya. Ya itu pokoknya kita ke candi. Kayak di situ sudah berfirasat gak baik, kayak berfirasat buruk. Jadi gini, kok kita dari tadi mau ke candi itu diputar-putarin doang ya, bisa masuk ke gang warga. Nah, terus setelah itu kita Anaknya malah lari. kira kita ini. Kira-kira sulit. Aduh. Oke. Kan, ya. Berarti saat di Candi itu tempatnya di mana? Pas di candi emang saya di situ ada. Ya hitungannya udah enggak enak. Pokoknya begini loh Pak. Ada anak gue yang lagi sedang kena halangan. Satu. Dia satu nggak boleh masuk, saya di luar. Saya sebelum masuk itu saya sudah bilang, tolong pas masuk itu jangan berpikiran kosong dan berpikiran aneh-aneh. Harus berdoa positif. Oke, kita sebelum lanjut nih. Tadi kata Mas Jawir bilang itu diputer-puterin ya? Ya benar.
Apakah benar kalau Mas Kiko di luar benar? Betul sih Pak. Seperti labirinnya. Iya, seperti itu. Mau ke candi tapi kenapa gak sampai itu? Apakah tidak pakai GPS atau bagaimana? Itu sudah tidak ada sinyal. Iya, Pak, di situ tidak ada sinyal sekali. Sangat tinggi. Benar-benar susah itu. Berarti di situ memang sinyal miskin sekali. Ya, itu di situ lah ya, Pak, hitungannya. Itu sudah mendekati ya posko Gunung Lawu. Oke. Tadi sampai sana itu jam berapa? Nyampe sana kalau nggak salah itu jam berapa ya? Jam 3 jam 2 ya? Iya. Jam 3 jam 2 kita nyampe di situ pakai mobil. Berarti asar ya? Ya. Tapi katanya mitos. Tapi sebelum kita masuk ke mitos, tapi di situ ada penampakan apa aja? Atau ada hal mistis saat di sana tersebut. Nah, pas lagi balik ke topik yang tadi, kita kan sebelum masuk itu sudah bilang terlebih dahulu jangan jangan pikiran kosong. Kita masuk atau kita bilang itu mau keluar ada satu anak di situ ya. Satu anak nggak tahu tiba-tiba katanya dia udah mulai pusing karena pusing, kita memutuskan untuk sholat terlebih dahulu ya. Iya betul. Sholat terlebih dahulu, kita mau sholat asar sholat Kan sudah setengah empatan. apa ya? Kita mau sholat asar sudah pada wudhu, saya paling terakhir ya, paling belakang. Saya sholat, posisi saya sholat ini saya mau sujud, ada satu anak laki-laki pikiran saya itu dia membawa sesuatu dari rumah. Ternyata pas saya ya hitungnya saya mau sujud itu mukanya dia itu berubah jadi sosok putih. Anoman itu ya. Hitungannya ya sebenarnya Apakah dari Mas Kiko melihat? Enggak melihat ya. Saya berarti tempat shelf-nya itu di pinggir kiri sebelah Mas Jahir. Oh, sudah sejarah. Nah, anak tersebut gimana? Pulangnya sih katanya merasa ingin pulang lagi, Iya. balik lagi ke candi itu. dan Bukan posisi sholatnya, bukan saat pulangnya. posisi sholat pinggir saya Pak. Berarti sini Mas Kiko, Jawir, sama Iya. ini. Anak Yang itu yang ke bawah. Oke. Terus setelah dari candi nih, apa lagi? Kita apa lagi? Kita memutuskan untuk membeli oleh-oleh dulu ya sebelum pulang. Kita membeli oleh-oleh. Setelah membeli oleh-oleh itu kita pulang saya di situ bertanya ke anak yang itu, kamu tadi bawa apa? Nanti yang dia bawa belum jawab. Saya cerita pada dia ada orang yang di dalam mobil itu lah di kita tadi bawa apaan? Dan bawa apa? Bingung bawa apa? Kita monyet ya. Emang benar, jadi seperti monyet. Oh, kalau di sini kalau ada monyet mungkin jadi topeng monyet ya? Iya bisa jadi topeng monyet. Ya. Lanjut. Nah setelah itu dia nggak jawab apa-apa. Pas saya cerita itu dia tiba-tiba kepalanya langsung sakit gitu. Kan sakit berat banget begini gitu. Kayak ada sosok yang Gendong. iya yang gendong, Oh. gendong gitu. Terus saya di situ udah berpikiran lagi, waduh ini jangan-jangan ada yang janggal nih. Pas pulang ternyata iya anak itu sering kerasukan. Sering kerasukan. Berarti ada agenda kerasukannya ya? Karena sering sih. Berarti setiap apapun ada agendanya. Ini mungkin sendiri kerasukan, fase 3. Karena kan sering kerasukan. Setelah pulang dari itu anak itu sering kerasukan, dia bilangnya pengen situ lagi. Kalau menurut Mas Kiko nih, bagaimana? Ya nggak tahu. Karena yang dekat sama anak itu cuma Mas Jawir. Oh, Mas Jamil. Saya belum terlalu kenal. Oh, tapi katanya pengen ke situ lagi. Iya benar. Mungkin ini pandangan saya ya. Anak tersebut mungkin tadi katanya pusing. Apakah saat ke situ sudah makan atau belum? Kayak belum makan ya.
sebelum di situ belum makan ya, pas makannya habis makan tampil kan tampil persis ya makan. Kemungkinan itu memang efek belum makan ya. Jadi mungkin tapi ya Apakah sampai sekarang anak tersebut masih bawa monyet tersebut? jangan kayak gitu Pak, dibuang Pak. Malah saya yang ikut yang ada yang ikut sama saya. Pindah monyet tapi pindah ke sini. Ya pindah ke saya, ya emang benar pindah ke saya pakai foto saya. Tapi sekarang tidur. Yang benar dia. Yang penting jangan kita lakukan. Oke. Berarti saat perkemahan itu katanya perkemahan mistis itu ada ya? Belum aja sih. Memang mistisnya itu lagi pas saya, pengalaman saya kayak itu sendiri. Enggak, saat waktu itu berarti Mas Jawir itu melihat sosok makhluk. Kalau itu menurut Mas Jawir itu galak atau nakal tidak? Apa hanya menampakkan Mas Jawir? Menurut saya itu cuma menampakkan diri seperti dia dari dengan komunikasi itu gimana dia menampakkan diri ya Mewujudkan. dirinya dia bahwa di sini ada penghuni lain. Kalau Mas Ibu bagaimana? Pengalaman, adakah pengalaman horor saat kemah tersebut? Saya agak pernah ngerasain pengalaman horor di perkemahan itu ya. Karena saya coba fokus untuk menyelesaikan agenda itu. Jadi ditugaskan banyak sekali tugas. Antara lain ada lomba menggambar, poster, buat T5 dan yel-yel. Itu sangat, saya tidak memikirkan hal lagi hal gaib. Itu bisa mengurangi performa saya. Berarti di sisi Mas Ibu itu sangat realistis dunia nyata. Tapi di sisinya Mas Jawir itu dunia nyata dan hal gaib. Oke, apakah ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau diceritakan lagi Yang pengalaman horor? saya mau sampaikan itu, saya ingin meminta tolong kepada tempat pengelola wisata itu, tolong dilakukan kembali tempatnya tolong dibersihkan. Kalau di notis gimana? Hah? Kalau di notis. Kalau tidak bagaimana? Dan masalah sih yang penting saya dirasakan itu aja. Oke, nanti mungkin lokasinya kita share ya, lokasinya biar Ya. di deskripsi nanti. Mungkin kalau barangkali kalian penasaran pengen menelusuri tempat tersebut, silakan nanti kita share lokasinya. Mas Jawir dan Mas Riko itu sudah mengasih lokasinya di email kita. Oke, apakah ada yang mau dilanjutkan lagi? Mungkin di tempat lain selain tempat tersebut. Apakah ada hal mistis yang lain? Tempat lain ya pasti setiap tempat itu ada hal mistis. Mungkin karena videonya sudah terlalu panjang, nih, panjang lebar, mungkin cukup ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ya, biar tidak gampang kerasukan dari Mas Jawir dulu. Yang satu itu pikirannya jangan kosong, kita itu kita sedih aja, jangan kemana-mana, selalu berzikir, berdoa kepada Tuhan, ya Allah. Untuk Mas Riko ini, bagaimana? Menurut saya sih ya seperti kata Mas Jawir, memikirkan hal yang positif dan jangan terlalu berlarut-larut untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jangan lupa salam ke tempat, kalau ke tempat yang
perkiraannya ya sedikit menyeramkan. Oke. Mungkin mungkin cukup sekian ya dari kisah tersebut. Mungkin bisa diambil dari hal positif maupun hal negatif. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika kamu suka. Barangkali punya cerita horor lainnya bisa di kolom komentar atau bisa ke email kita, nanti kita taruh di deskripsi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dadah.